1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Anggaran dasar anggaran rumah tangga Pemuda Batak Bersatu. Menimbang 1. Pendahuluan anggaran dasar Pemuda Batak Bersatu berperan aktif memajukan masyarakat Indonesia, khususnya pemuda Batak, untuk menciptakan kesempatan berkreativitas dan berserikat dalam wadah organisasi Pemuda Batak Bersatu. 2. Dewan Pimpinan Cabang Batak Bersatu Kabupaten Serdang Bedagai menilai bahwa Saudara Eliezer Sinaga adalah sosok yang dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Pemuda Batak Bersatu, memperhatikan konsolidasi dan pengembangan organisasi adalah program utama yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran kepengurusan Pemuda Batak Bersatu di semua tingkat organisasi. Memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan surat keputusan nomor 003 SK DPC SB PBB 2020 tentang pengangkatan Saudara Eliezer Sinaga sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Pantai Cermin periode tahun 2023. 2. Mengangkat Saudara Eliezer Sinaga sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Pantai Cermin periode tahun 2020-2023 sebagaimana terlampir pada surat keputusan nomor 003 SK DPC SB PBB 2020 tanggal 22 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang tingkat 1 Serdang Bedagai. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalam penetapannya. Dikeluarkan di Serdang Bedagai pada tanggal 22 November 2020. Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Serdang Bedagai ditandatangani oleh Ketua WLKR Simajuntak, Sekretaris Jan Andis Tumorang. Sebagai susunan pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang PAC Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Jenderal Sinaga, Bendahara Goklina Burmanik, Wakil Bendahara Iras Huta Barat, bidang-bidang Kepala Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Ricardus, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Lohot Siregar, Kepala Bidang Investigasi Broy Jaya Siregar, Kepala Bidang Humas Joni Tampubulon, Kepala Bidang Media Pers dan Publikasi Manotar Huta Barat, Kepala Bidang Wirausaha Maruli Tuas Tumorang, Kepala Bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup Kaston Nenggolan, Kepala Bidang Kegiatan Sosial dan Agama Nosten Manurung, Kepala Bidang Seni Budaya dan Olahraga
Fernando Sinaga. Kepala Bidang Pertahanan dan Keamanan Marojahan Santuri. Kepala Bidang Satuan Tugas Hermanto Siregar. Kepala Bidang Satuan Pelajar dan Mahasiswa Eti Noprika Sinaga Juliana Simangusong. Kepala Bidang Kewirausaha Musa Siombing Tantang Tambunan. Anggota-anggota Fernando Sinaga, Gunawan Hutagaul, Hermanto Siregar, Dalan Tampu Bolon, Hotman Manik, Jasriogi Storus, Joni Tampu Bolon, Jujur Hutauruk, Kaston Alexander Nenggolan, Lohot Pangganti Siregar, Lukita R. Sibarani, Marihot Huta Barat, Marujahan Santuri, Marulis Tumorang, Payan Toga Torok, Perdomuan Pasar Ibu, Rege Manogar Tumorang, Rensus Tumorang, Roy Jaya Siregar, Sabar Siregar, Sotar Halemuan Senanggang, Tulus Tumorang. Inilah para pengurus dan anggota ya, karena ada sedikit kehilapan, kami mohon sekali lagi kepada tamu undangan, mohon izin, mohon maaf karena ada kehilapan sedikit tentang penulisan nama anggota. Oke, baiklah, akan kita ralat kembali. Inilah nama-nama anggota yang akan terlantik pada hari ini. Ketua Eliasar Sinaga, Wakil Ketua Ronald Huta Barat, Sekretaris Tumpan Marulis Siregar, Wakil Sekretaris Jendris Sinaga, Bendahara Hiras Huta Barat, Wakil Bendahara Goglina Manik, Kepala Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan atau OKK Ricardo Sumarbun, Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat Desa Lohot Pangganti Siregar, Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Organisasi Litbang Sotar Halamuan Sidanggang, Kepala Bidang Investigasi Roy Jaya Siregar, Rege Manogar Situmorang anggota, Jasriogo Sitorus anggota investigasi, Joni Tampu Bolon Kepala Bidang Humas, Kepala Media Pers dan Publikasi Hotman Manik, Kepala Bidang Pariwisata Lingkungan Hidup Kaston Nenggolan, Kepala Bidang Kegiatan Sosial dan Agama Nosten Manurung, Kepala Bidang Seni dan Budaya Olahraga
Komando Sinaga, Kepala Bidang Wirausaha Marlitua Situmorang, anggota wirausaha Musa, anggota wirausaha Tan Atong, Kepala Bidang Mitra Pemerintahan, Perizinan dan Antar Organisasi Ronald Huta Barat, Kepala Bidang Pertahanan Keamanan Korlap Marojahan Sianturi, anggota Korlap Dedi Hutauru, anggota Askun Siregar, Kepala Bidang dan Satgas Hermanto Siregar, anggota Dopak Sinaga Himson Dalan Tampugolon, Jujur Hutauru, Kepala Bidang Probos Rensus Situmorang, anggota Mariot Huta Barat, Haposan Sianturi, Lukita Sibarani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Indah Boru Situmorang, anggota Mandasari Purba, anggota Hilda Anggi Juliana Boru Mausong, saudara yang dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, saya menanyakan kepada saudara-saudara selaku Dewan Pimpinan Cabang Provinsi Sumatera Utara Pemuda Batak Bersatu periode 2020-2025 tentang kesiapan dan kesanggupan. Bila saya tanya, kalau memang sudah bersedia, jawab siap. Apakah saudara-saudari siap untuk dilantik menjadi pengurus pimpinan anak cabang Pantai Cermin untuk periode 2020 periode 2023? siap. Siap. Apakah saudara-saudari bersedia untuk melaksanakan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemuda Batak Bersatu? Siap. Apakah saudara-saudari terpilih sanggup kerjasama satu sama lain untuk menjalankan amanah yang dibuat Pemuda Batak Bersatu? Siap. Setelah saudara-saudari bersedia dan sanggup untuk dilantik sebagai pimpinan anak cabang Pantai Cermin terpilih periode 2020-2023 dengan disaksikan bendera merah putih, panji kebesaran Pemuda Batak Bersatu dan seluruh anggota Pemuda Batak Bersatu bersama tamu kehormatan Pemuda Batak Bersatu, apakah saudara-saudari memilih siap mengucapkan sumpah jabatan? Apabila saudara-saudari untuk bersumpah, maka ikuti kata-kata saya ini. Saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus pimpinan anak cabang Pantai Cermin periode 2020-2023 sesuai dengan struktural dan tugas yang diamanatkan. Sesuai tugas yang diamanatkan. Saya bersumpah akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan program kerja sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi Pemuda Batak Bersatu. Saya bersumpah akan menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan dan legalitas organisasi. Serta Bedagai 22 November 2020 Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Batak Bersatu. Selanjutnya penyerahan bendera petaka oleh Ketua DPC Serang Merangke Bapak WKR Simanjuntak kepada Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Batak Bersatu yang sudah terlantik, Bapak Eliezer Sinaga. Saya serahkan bendera petaka Pemuda Batak Bersatu ini kepada saudara Eliezer Sinaga. Dengan menyerahkan ini saya harapkan kepada Bapak untuk menjunjung tinggi nilai Batak dan Pemuda Batak Bersatu
kibarkanlah panji-panji pemuda Batak Bersatu sampai ke pelosok-pelosok di Pantai Cermin ini. Ya, diberikan silakan tepuk tangan yang meriah kepada Ketua PAC kita yang sudah terlantik, Bapak Eliezer Sinaga. Ya, dengan ini saya sebagai sekretaris DPC Serdang Bedagai menyerahkan SK PAC Pemuda Batak Bersatu Pantai Cermin agar kiranya Pemuda Batak Bersatu Pantai Cermin melebar sayap ke mana-mana. Saya serahkan SK ini agar siap dilaksanakan. Siap. Ya, dengan tepuk tangan kamera sekretaris dari DPC PAC Pantai Cermin. Ya, selanjutnya para anggota dipersilakan kembali ke tempat masing-masing agar acara bisa kita lanjutkan kembali. Di lokasi tempat ini. Sebelum saya melanjutkan, lebih saya menyampaikan terima kasih kepada atas kehadiran Bapak Camat yang tidak bisa kuasa saya hafal namanya Bapak ya, dan Bapak Kapolsek dan Bapak dan Ramil serta Ketua DPRD Serdang Bedagai dan tokoh agama yang ada di Kecamatan Pantai Cermin dan juga masyarakat adat yang ada di Kecamatan Pantai Cermin dan juga rekan-rekan ormas atau OKP dari OKP lain. Sebelum saya juga alangkah baiknya Pak, saya perkenalkan apa ini Pemuda Batak Bersatu. Pemuda Batak Bersatu ini satu bawa satu jiwa mungkin sudah terbentuk 2 tahun lalu, tapi dengan nama beda. Awal mulanya Pemuda Batak Bersatu ini kebetulan saya juga ikut. Waktu itu saya masih di Bekasi. Awal mulanya namanya Saparti Naonak. Ya, satu rasa, satu jiwa, itulah yang dibuat sekarang dan berubah kembali menjadi Paguyuban Batak Bersatu. Semakin berkembangnya Paguyuban Batak Bersatu di luar Jawa, ada yang mau ikut, berbenturlah dengan nama Paguyuban, dan nama ini dirubah tahun 2019 bulan 7 menjadi Pemuda Batak Bersatu. Jadi Pemuda Batak Bersatu ini Pak masih berumur 1 tahun. Tapi berumur 1 tahun, Pemuda Batak Bersatu ini sudah berdiri di 24 provinsi, 5 negara. Dan yang terakhir meminta SK kemarin dari DPP saya tahu, karena kebetulan saya ikut di grupnya Pemuda Batak Bersatu. Yang terakhir menerima dalam minggu lalu yaitu Hong Kong. Jadi Hong Kong udah buka Pemuda Batak Bersatu dan sudah terdaftar. Jadi Pak, tujuan Pemuda Batak Bersatu ini kami bukan untuk arogan atau menunjukkan seberapa kuat kami, tidak. Pemuda Batak Bersatu ini dibuat untuk wadah orang Batak. Apabila ketika ada Batak yang mempunyai masalah, inilah wadah. Di dalam Pemuda Batak Bersatu ini kami bisa menyelesaikan satu sama antara lain. Dan mohon maaf Pak, Pemuda Batak Bersatu ini semua agama ada sama kami, baik Muslim, baik pun Nasrani. Jadi kami tidak membawakan agama di sini Pak. Jadi walaupun dia orang Jawa boleh,
tapi ibunya Batak atau istrinya Batak bisa bergabung di dalam Pemuda Batak Bersatu. Jadi itulah kalau aturannya di Pemuda Batak Bersatu. Kenapa baju kami merah, Pak? Saya tahu ini, mungkin teman-teman yang di sini nggak tahu ini kenapa bajunya merah. Baju Pemuda Batak Bersatu ini. Inilah melambangkan orang Batak. Merah, tandanya berani. Inilah pengertiannya. Jadi kita untuk rekan-rekan biar tahu maknanya baju itu apa. Itulah menandakan jiwa Batak. Berani, tegas. Satu rasa, satu jiwa. Jadi untuk tamu yang terhormat, ya inilah pengenalan kami Pak, Pemuda Batak Bersatu ini. Dan kami juga sangat menginginkan untuk kepada kepemerintahan yang ada di Pantai Cermin ini, dan saya harapkan juga PAC yang di Pantai Cermin ini bisa bersinergi dengan kepemerintahan yang ada di Pantai Cermin ini. Dan saya tekankan, jangan pakai bajumu hanya untuk aksi atau menunjukkan bahwa kamu itu ormas. Tidak, itu tidak perlu. Tapi tunjukkanlah kalau ada orang yang perlu kita bantu. Memang kita Pemuda Batak Bersatu, tapi kalau ada di luar itu butuh pertolongan, jangan mundur, siap kita bantu. Hanya nama kita aja Pemuda Batak Bersatu, namun yang kita tolong bukan hanya Pemuda Batak Bersatu. Makanya kemarin saya tekankan, jangan bergabung di Pemuda Batak Bersatu ini hanya untuk berlindung, tapi bergabunglah untuk melindungi. Karena ada saya lihat mau ikut Pemuda Batak Bersatu, ada maksud tujuan lain. Nanti kalau kenapa-napa biar ada yang ngurus. Jangan. Masuklah Pemuda Batak Bersatu untuk melindungi masyarakat Batak yang ada di Pantai Cermin ini dari intoleran ataupun kesusahan. Mari, seperti yang dilakukan kemarin di Toba, sudah miskin, gak punya uang, gak punya kartu BPJS. Ketua DPC Toba itu langsung jam 1 malam berangkat, langsung besok diurus. Itu yang kita minta. Artinya itulah kita harus bersinergi dengan pemerintah agar bisa nanti melindungi masyarakat Batak yang ada di Pantai Cermin. Itu tujuannya. Satu rasa, satu jiwa. Jangan seperti PAC 1 yang ada di Serdang Bedagai ini. Dia mau masuk Pemuda Batak Bersatu untuk menggiring ke politik. Itu salah. Tapi mari kita mendukung Pilkada 2020 ini untuk tetap aman, terkendali, tanpa ada kecurangan nanti. Mari kita dukung Pilkada ini. Jangan kita bawa ke ranah politik. Karena ada kemarin PAC, mohon maaf Pak ya, pasang spanduk tidak izin dari saya. Saya tidak memarahi. Kalau ada pribadi di sini mau mendukung seseorang, saya tidak marah. Mohon maaf, ini untuk Pemuda Batak Bersatu Pak. Saya tidak memarahi. Mau mendukung nomor berapa juga saya tidak marah. Tapi jangan bawa baju Pemuda Batak Bersatu untuk membawa dukunganmu. Itu yang saya rasa. Seperti pesan Gubernur Sumatera Utara, kalau mau jadi ormas jangan recehan, jangan bawa baju ini. Dan saya perlu tekankan baju ini karena ada bermasalah sedikit. Baju ini kalau untuk bisnis, saya duluan yang bisniskan, bukan Anda, saya. Tapi kenapa saya tidak cetak baju ini sebanyak mungkin? Karena kalau kita kasih bajunya, dia udah siap masuk ke Pemuda Batak Bersatu untuk melindungi masyarakat. Bukan hanya memakai aja, cetak sebanyak-banyak, bukan. Kalau memang untuk seperti itu, saya udah dari dulu cetak ini. Makanya saya tidak sembarangan kasih baju. Saya tanya dulu, udah siap nggak dia masuk Pemuda Batak Bersatu? Jangan hanya untuk memiliki, artinya nanti kan kalau dia permasalahan di luar, oh saya anggota PBB tapi nggak pernah kegiatan, pernah ikut, hanya untuk mengharapkan baju ini untuk dibawa kemana-mana. Karena di Pemuda Batak Bersatu memang seperti terakhir Pak, mohon maaf, di Padang kecelakaan jam 10 pagi karena jarak jauh tempuhnya Pak di Padang 3 jam berikut Pemuda Batak Bersatu sudah datang ke situ karena rekan kita kecelakaan kemarin Pak, tempo 3 jam. Jadi mohon maaf Pak, kami juga siap membantu pemerintah apabila diperlukan. Habis saya Pak,
24 jam. Tapi sekarang saya matikan 1 jam untuk ngecas. 23 jam aja Pak ya. Kalau perlu saya siap, siapa juga ya. Tapi 1 jam untuk ngecas HP lah. Nah, 24 jam Ketua DPC dan jajaran Serdang Berange siap untuk membantu masyarakat apabila dibutuhkan. Bahkan sedikit informasi yang kami lakukan. Kemarin ada kecelakaan. Mungkin pihak Polres tahu kalau ada di sini. Kecelakaan di Simpang Teluk Mengkudu. Aparat kepolisian belum hadir. PBB sudah membawa si pelaku sama si korban ke rumah sakit dan kami antarkan si pelaku langsung ke Polres bersama aparat Polres. Itulah pekerjaan Pemuda Batak Bersatu. Jadi untuk kepolisian di sini mohon izin ya Pak, kalau rekan saya nelpon ya tolong diangkat. Kali aja mungkin ada atau butuh bantuan. Tapi kalau orang ini nelpon hanya untuk atau minta dana, jangan Pak ya, langsung telepon saya pecat ya Pak ya. Tapi kalau untuk memberikan informasi itu baru oke ya Pak ya. Jadi inilah tujuannya Pemuda Batak Bersatu ini. Dan kebetulan tadi sempat agak berbincang-bincang kemarin sama Ketua DPD sama DPP. Mereka mengatakan apabila nanti jadi pelantikannya titip salam buat tamu-tamunya. Jadi Ketua DPD Sumatera Utara dan Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu titip salam untuk kita semua. Itu beliau kemarin menyampaikan itu. Jadi untuk rekan-rekan Pantai Cermin, saya harapkan janganlah kita pengen dilantik secepat mungkin hanya untuk menunjukkan kan mampu tidak. Tapi saya percaya tadi belum seberapa banyak itu yang dilantik. Mungkin kalau 3 hari lagi saya ke sini harus ada 3 kali lipat dari situ jumlahnya. Oke? Nah, kenapa saya tahu? Itulah dibuat tujuannya. Kenapa baju itu dari DPD? Itulah tujuannya agar semua terkontrol. Siapa yang masuk Pemuda Batak Bersatu itu bisa dikontrol, bisa disampaikan ke DPD dan bisa disampaikan ke DPP. Jadi dari jumlah baju itulah orang DPP tahu jumlah Pemuda Batak Bersatu di dunia. Saya katakan di dunia karena berdiri di 5 negara. Itulah tujuannya. Jadi jangan kita hanya memakai baju ini merah-merah gagah-gagahan, tapi saya percaya PAC Pantai Cermin, saya tunggu kegiatannya di grup. Kalau dibilang nggak ada yang susah di sini pasti ada. Tapi saya tunggu 1 minggu ini apa tindakannya ke situ. Jangan sampai ya saya yang turun. Karena pernah saya sudah jumpai ada satu di sini di Pantai Cermin sebelum terbentuk Pantai Cermin ini. Tapi posisinya sekarang masih sakit. Saya tunggu itu pemuda PAC Pantai Cermin untuk menyelesaikan itu. Jangan sampai saya sebut namanya. Saya tunggu di grup kabarnya. Oke. Semoga Pantai Cermin semakin besar dan sampai ke pelosok-pelosok dan ranting ada di mana-mana. Itu pesan saya. Terima kasih untuk yang kita agar semangat dulu ya. Oke. Kalau bisa Pemuda Batak Bersatu berdiri. Semua Pemuda Batak Bersatu berdiri. Oke.